Feng Xiao kemudian memerintahkan semua anak buahnya menyerang Kinan bersamaan. Semua murid dengarkan perintahku, bergabung denganku menghukum orang ini dan mendapatkan kembali gelang Sun Mun. Murid-murid dari keluarga Si pun seketika mengeluarkan aura membunuh mereka dan serentak telah siap menyerang Kinan dengan bersamaan. Tidak hanya murid dari keluarga Si, Bei Rou juga di sini memerintahkan murid-murid dari keluarga Bei untuk menyerang Kinan secara bersamaan. Ambil kembali senjata mistik kita, ucap Bei Rou. Sedangkan Nan Chen dari keluarga Nan tanpa basa-basi langsung menyerang Kinan bersama murid-murid dari keluarga Nan. Seketika, Kinan pun terkepung oleh para murid dari ketiga keluarga. Namun, Kinan hanya tersenyum kecil, seperti dirinya sedang dikepung oleh kumpulan semut. Hanya dengan satu gerakan, dari jurus niat pedang tingkat lanjutnya, dari ranah arkane, semua murid dari keluarga Nan berterbangan seperti debu. Apa yang terjadi? Apa kalian tidak makan sebelum datang ke sini? Di mana kekuatan kalian? Ucap Kinan sombong. Kinan lalu dengan cepat menyerang kembali para murid-murid itu. Padahal kalian unggul dalam segi jumlah, tapi kalian masih belum bisa mengalahkanku. Sampah tetaplah sampah, ucap Kinan. Ia pun menebas satu persatu para murid itu dengan niat pedangnya. Kombinasi dari 8 langkah mistik dengan niat pedang ranah arkane tingkat lanjut membuat Kinan seperti kilat yang menebas semua murid dari keempat keluarga bagaikan memotong-motong daun-daun yang berjatuhan. Apakah kalian tidak malu menyebut diri kalian 4 keluarga besar? Dengan kekuatan tempur kalian, kalian hanya bisa disebut 4 keluarga kecil. Ucap Kinan sambil masih menebas para murid-murid dari 4 keluarga besar. Nanchen yang termakan provokasi Kinan kemudian berteriak, "Bangsat, karena kau cari mati, aku akan mengabulkannya." "Avistik, Gimstone, bunuh dia," ucapnya dengan mengeluarkan martial soul-nya. Serangan tersebut pun seketika menerjang Kinan, tapi Kinan dengan santuy berkata, "Waktu yang tepat. Lihatlah aku menghancurkan martial soulmu hanya dengan satu pukulan," ucap Kinan dengan mempersiapkan pukulannya. Kemudian Kinan pun menghantam martial soul milik Nanchen yang mengakibatkan martial soul tersebut hancur berkeping-keping. Dan seketika, Nanchen pun memuntahkan darah karena martial soul-nya hancur. Dengan menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, Nanchen tertunduk di hadapan Kinan. "Kau benar-benar menghancurkan martial soul milikku. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mengapa kau begitu sangat kuat?" ucap Nanchen. "Aku tidak kuat, tapi kau yang terlalu lemah," jawab Kinan yang membuat Nanchen semakin kesal. Tiba-tiba, seseorang di belakang Kinan berkata, "Murid super jenius dari sekte Lingzong, benar-benar luar biasa. Sungguh bagus bisa bertarung sampai akhir di bawah pengepungan 4 jenius keluarga besar kita dan bertahan dengan pengepungan banyak orang. Ternyata orang yang berbicara adalah Bei Rou." Ia pun kemudian melanjutkan perkataannya. "Aku paling suka pria yang baik. Karena kamu orang yang baik, kamu pantas untuk jadi bonekaku. Kinan, menyerahlah kepadaku," ucapnya. "Ingin aku menyerah padamu? Apa itu layak?" jawab Kinan. "Aku akui, kau itu memang sangat kuat. Jika kau berada di posisi puncak, aku sama sekali bukan lawanmu. Tapi sekarang melalui pertempuran besar kau sudah mengkonsumsi energi yang besar dan kelelahan. Tidak mungkin kau menjadi lawanku. Oleh karena itu, aku sarankan agar kau tunduk dan patuh kepadaku. Jadilah pelayanku," ucap Bei Rou sambil menyentuh rambut Kinan. Kinan lalu menepis tangannya tersebut dan berkata, "Sudah kubilang, kau itu tidak layak. Hei, ini bukan untukmu." Bei Rou dengan senyuman penuh kelicikan. Kemudian Bei Rou mengeluarkan martial soul miliknya yang tampak seperti seorang iblis wanita yang menyeramkan. Tiba-tiba murid-murid yang memiliki kultivasi lemah mereka seperti kehilangan semangat. Sedangkan di sisi lain, Feng Xiao terlihat sangat kesal. Dengan urat kepala yang keluar, ia kemudian berkata, "Sial, kita semua sudah digunakan Bei Rou. Kita digunakan olehnya untuk melemahkan Kinan." Dong Xiaosu juga seperti sangat terkejut. Legenda itu benar. Menurut legenda, Bei Rou membangkitkan martial soul yang sangat misterius dan memiliki kemampuan yang mengerikan. Kemampuan ini hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Itu memiliki kemampuan memikat seseorang. Jika itu berhasil, itu akan membuat pihak lawan kehilangan kecerdasan dan 100% setia padanya. Dan sepenuhnya digunakan olehnya. Mendengar penjelasan dari Dong Xiaosu, Feng Xiao kemudian berkata, "Jika Bei Rou diizinkan untuk menaklukkan Kinan, maka dengan potensi Kinan,
Keluarga Bei di masa depan pasti akan melesat naik ke atas keluarga kita bertiga. Keluarga kita bahkan akan menjadi keluarga budak di utara. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan Bei Rou berhasil. Kita harus menghentikannya. Nanchen kemudian menjawab, bagaimana menghentikannya? Aku terluka parah oleh Kinan. Dan sekarang aku bahkan tidak bisa mengeluarkan kekuatanku. Aku sama sekali bukan lawan Bei Rou. Ya, aku juga, ucap Dong Xiaosu. Feng Xiao terlihat sangat kesal karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa, sedangkan Bei Rou sedang membaca mantra. Di atas 9 kebangkitan adalah langit, di bawah 9 reruntuhan adalah tanah. Langit adalah jalan misterius, mendalam, dan jelas. Posisinya sangat dalam seram. Aku menyerahkan 3 kehidupan dalam 3 dunia. Ubahlah waktu dan bangkit. Gadis iblis kecil, kekuatan iblis turun. Di belakang langit selalu ada binatang buas. Seketika, Martial Soul Bei Rou yang bersosok iblis gadis kecil mengeluarkan aura yang sangat mengerikan dan menyerang seluruh area yang membuat para murid dari keempat keluarga besar terpental, termasuk Nanchen, Dong Xiaosu, dan si Feng Xiao. Mereka bertiga hanya bisa terdiam dan tak berdaya, sedangkan Bei Rou di sini masih mengintimidasi Kinan. Ia berkata, Kinan, menyerahlah pada martial soul milikku. Ini akan menjadi penghormatan dalam hidupmu. Sejak saat itu, kau akan menjadi pelayanku. Setelah berkata seperti itu, ia pun memerintahkan martial soulnya menangkap Kinan. Nether Demon Girl, tangkap dia. Di dalam aura hitam yang mengerikan, martial soul itu mengeluarkan rantai-rantai yang begitu banyak. Kinan saat ini dikepung oleh rantai-rantai tersebut. Rantai tersebut seperti akan mengikat tubuh Kinan. Namun saat ini Kinan hanya terdiam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Dirinya hanya memandang tajam ke arah Bei Rou. Sedangkan di sisi lain, Feng Xiao, Nanchen, dan Xiaosu yang hanya bisa tercengang melihat martial soul yang sangat mengerikan di hadapan mereka. Martial soul yang sangat mengerikan, itu bahkan bisa melakukan serangan jiwa. Dengan martial soul yang mengerikan, potensi masa depan Bei Rou tidak terbatas. Ditambah dengan super jenius seperti Kinan, keluarga Bei pasti akan bangkit. Lalu keluarga kita bertiga. Tidak, kita tidak boleh membiarkan Bei Rou menaklukkan Kinan. Kita harus menghentikannya, ucap Feng Xiao. Namun di bawah tekanan yang begitu kuat, Nanchen dan Xiaosu tidak bisa bergerak sama sekali. Sedangkan di sisi Bei Rou yang telah berhasil merantai Kinan, ia tertawa sangat puas dengan kepercayaan diri yang ia miliki. Ia berkata, hahaha, Kinan pelayanku, menyerahlah. Kinan yang telah muak dengan sikap Bei Rou yang terlalu percaya diri pun kemudian mengeluarkan jiwa God of War-nya. Nyahlah, ucap Kinan dengan penuh kemarahan, yang membuat rantai-rantai yang mengikat tubuh Kinan seketika terlepas dan hancur. Hanya dengan aura dari jiwa God of War, seketika martial soul milik Bei Rou yang digadang-gadangkan adalah martial soul legendaris yang sangat kuat, tidak berdaya di hadapan jiwa God of War. Bei Rou seketika berteriak kesakitan, diiringi dengan martial soul-nya yang menghilang. Feng Xiao dan Xiaosu sangat terkejut dan sangat tidak percaya dengan apa yang mereka lihat saat ini. Feng Xiao berkata, aku tidak menduga, ternyata dia setangguh itu. Pantas saja dia sama sekali tidak memandang kita. Xiaosu juga berkata, Kinan benar-benar memusnahkan martial soul Bei Rou hanya dengan auranya sangat mengerikan. Kekuatan ini sudah cukup untuk menghancurkan kita dengan mudah. Konyol sekali. Kita sebenarnya ingin merampok orang sekuat itu, ucap Nanchen dengan senyuman kecil di wajahnya. Sedangkan di sisi Bei Rou, dirinya menahan rasa sakit akibat hancurnya martial soul-nya. Dia seakan tidak percaya martial soul-nya dapat dihancurkan oleh Kinan dengan begitu mudah. Ia pun berkata, kau benar-benar mengalahkan martial soul-ku? Bagaimana mungkin? Ingin membuatku menyerah dengan kekuatan seperti itu? Dasar sampah, jawab Kinan. Kau, ucap Bei Rou. Setelah sepatah kata itu dikatakan, ia pun terkapar tak sadarkan diri. Kinan yang masih berdiri tegak tanpa luka sedikit pun kemudian berteriak kepada para kerumunan murid dari 4 keluarga besar. Siapa lagi yang ingin bertarung melawanku? Para murid dari 4 keluarga besar hanya bisa terdiam tanpa berkata. Selain kelelahan, mereka juga sudah kehilangan semangat untuk bertarung. Jarak antara mereka dan Kinan bagaikan langit dan bumi. Kinan yang melihat para murid yang tidak ada yang berani lagi melawannya, kemudian ia berkata, sepertinya tidak ada yang berani lagi melawanku. Jadi selanjutnya kita harus membicarakan tentang membiarkan kalian pergi atau tidak.
Jika ingatanku benar, kalian baru saja meminta aku menyerahkan rahasia Pavilion Martial Serendipity. Sekarang akulah pemenangnya. Maka kalian harus menyerahkan eliksir, senjata spiritual, dan yang lainnya yang ada di tubuh kalian. Jika tidak, aku tidak akan segan untuk membunuh kalian. Ucap Kinan dengan nada mengancam kepada semua murid dari 4 keluarga besar. Seketika setelah mendengar ucapan Kinan, para murid sangat ketakutan dan mengeluarkan semua barang yang ada di dalam tubuh mereka, termasuk Feng Xiao, walaupun dengan rasa kesal di hatinya karena saat ini dirinya sudah tidak berdaya dan tak mampu lagi melawan Kinan, ia juga memberikan semua barang miliknya. Sial, aku akan membalas dendam untuk semua ini, ucapnya kesal. Setelah para murid dari 4 keluarga besar memberikan semua barang-barangnya, seketika setumpuk eliksir berada di hadapan Kinan yang membuat mata Kinar berbinar-binar. Aku tidak menduga, sampah dari 4 keluarga besar ini sangat kaya raya, ucapnya. Kemudian ia mengingat jika Beirou belum memberikan hartanya. Kinan pun kemudian mengambil semua harta yang ada di tubuh dari Beirou. Dengan keterkejutan, Kinan sangat tercengang karena Beirou memiliki harta yang begitu banyak. Sial, wanita ini benar-benar kaya, ucapnya lagi. Namun ketika Kinan melihat isi dari kantong harta tersebut, ia melihat sesuatu. Ia pun mengeluarkan benda tersebut. Ternyata benda itu adalah sebuah peta kuno. Kemudian ia pun menggunakan mata ilahinya untuk memeriksa peta kuno itu. Peta kuno ini bukan peta kuno biasa. Ini digambar dengan kulit monster tingkat Ancestor. Ini pasti mencatat tentang harta karun yang besar, gumam Kinan setelah memeriksa peta kuno tersebut. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi tidak semangat, mengingat jika peta itu hanyalah sepotong saja, yang membuat Kinan tidak bisa membaca keseluruhannya. Akan tetapi, ketika dia sedang mengeluh dan termenung, ia pun menyadari jika ketika murid lainnya pun pasti memiliki potongan peta itu. Kemudian Kinan berbalik ke arah mereka dan berkata, "Serahkan peta kuno kalian." Cao Su kemudian berkata kepada Kinan, "Kinan, yang terjadi barusan adalah kesalahan dari 4 keluarga besar kami. Kami minta maaf padamu. Semua eliksir, senjata spiritual, dan yang lainnya yang ada di tubuh kami sudah kami berikan padamu. Tapi peta itu, kami tidak bisa menyerahkannya." Kinan tersenyum kecil kemudian berkata pada dirinya sendiri, "Sepertinya tebakanku benar. Peta ini dibagi menjadi 4 bagian, dan 3 lainnya berada di tangan 3 orang ini." Setelah bergumam seperti itu, kemudian Kinan mengeluarkan aura membunuh dari niat pedangnya untuk mengintimidasi 3 orang itu. "Berhenti bicara omong kosong, serahkan peta itu, atau kalian akan mati," gertak Kinan kepada mereka. Namun Feng Xiao yang masih keras kepala pun berkata, "Kinan, kau jangan terlalu keterlaluan." Tapi Kinan di sini dirinya sudah siap menebas mereka dan tidak peduli dengan ucapan dari Feng Xiao. "Kalau begitu, matilah," ucap Kinan. Feng Xiao sangat kesal kepada Kinan dengan menggertakkan giginya. Tapi Cao Su yang masih sayang pada nyawanya. Kemudian ia berkata kepada Feng Xiao, "Sudah cukup, kekuatan Kinan sangat jauh di atas kita. Jika kita tidak memberi petanya, niscaya kita akan mati. Kita harus memberikan padanya dulu." Cao Su kemudian memberikan potongan peta itu, disusul oleh Nanchen dan Feng Xiao. Mereka berdua melemparkan peta tersebut juga kepada Kinan. Walaupun ekspresi muka mereka berdua terlihat sangat muak kepada Kinan. Tapi mau tidak mau karena nyawanya terancam, mereka pun terpaksa memberikan peta itu. Setelah menerima semua potongan peta, Kinan pun tertawa puas dan menyuruh mereka bertiga untuk pergi dari hadapannya. Terlihat Cao Su sangat senang bisa lepas dari genggaman Kinan. Akan tetapi sebelum ia bisa melanjutkan langkahnya, Kinan menangkapnya kembali dan berkata, "Kau belum boleh pergi." Seketika raut wajah Cao Su terlihat sangat terkejut dan ketakutan. Dengan air mata yang menggelinang di sudut matanya, ia berkata kepada Kinan, "Kenapa kau tidak membiarkanku pergi? Aku sudah memberikan peta kuno itu padamu. Minta maaflah padanya," tunjuk Kinan kepada Dong Yuhao. Namun setelah mendengar perkataan Kinan, Cao Su lalu berkata, "Apa? Kau menyuruhku minta maaf pada sampah ini? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku melakukannya?" Tanpa banyak bacot, Kinan kemudian menampol wajah Cao Su. Kinan terus-menerus menampar wajah Cao Su dan memintanya untuk meminta maaf kepada saudaranya, yaitu Yu Hao. Hingga akhirnya wajah Cao Su telah babak belur. Ia pun meminta ampun kepada Kinan untuk tidak memukulnya lagi. Dia pun bersedia meminta maaf kepada Yun Hao dan tidak akan melakukannya lagi. Lalu ia pun berkata kepada Yun Hao, "Adik, aku salah. Seharusnya aku tidak memarahimu, tidak menghinamu, dan tidak memutuskan hubungan denganmu. Tolong maafkan aku." Yu Hao sungguh tidak menduga jika Kinan akan membela dirinya. Setelah itu, Kinan kemudian bertanya kepada Cao Su, "Sekarang aku tanya, apa tujuan 4 keluarga besar kalian datang ke Gunung Lohu ini?"
Kami di sini untuk mencari tempat penyeberangan rahasia. Tempat penyeberangan ini tersembunyi. Nenek moyang kami dari 4 keluarga besar secara tidak sengaja menemukan tempat pelatihan yang ditinggalkan leluhur. Selama raungan naga dan harimau muncul, itu adalah hari di mana tempat rahasia itu muncul. Tetua kami mengatakan kalau kami bisa mendapatkan rahasia dari gudang yang ada di tempat itu. 4 keluarga besar kami pasti akan sebanding dengan 4 sekte, jawab Saosu. Kinan kemudian berpikir dan berkata pada dirinya sendiri, tempat penyeberangan rahasia sebanding dengan 4 sekte. Tidak heran, keempat keluarga besar ini langsung membuat keributan dan menutup gunung. Setelah bergumam, Kinan kemudian bertanya lagi kepada Sausu dengan memperlihatkan peta kuno di tangannya. Lalu untuk apa peta kuno ini? Dan di mana tetua keluargamu sekarang? Peta kuno ini mencatat tempat rahasia lain yang ada di Gunung Longhu. Pada awalnya kami generasi muda hari ini siap untuk bersatu dan mencari rahasia itu. Dan untuk tetua dari keluarga kami, mereka ada di pedalaman gunung untuk mencari tempat penyeberangan rahasia, jawab Saosu. Kinan lalu berkata lagi, jadi begitu, kali ini berkat pil dan peta kuno ini aku akan mengampuni nyawamu. Lain kali jika kau memprovokasiku lagi, aku akan membunuhmu. Saosu pun mengangguk dan bertekuk lutut di hadapan Kinan, tanda bahwa dirinya mengerti dengan apa yang dikatakan Kinan. Setelah urusannya dengan Saosu selesai, Kinan pun segera pergi dari tempat itu. Singkat cerita, Kinan tiba di sebuah gua. Kemudian dia pun mengeluarkan barang-barang rampasannya. Setelah dikeluarkan, setumpuk kantong penyimpanan pun terlihat bersinar di hadapan Kinan. Lalu ia pun membuka salah satu kantong penyimpanan. Ini adalah kantong penyimpanan Feng Xiao. Ada seni bela diri dari 3 kota. Lumayan, seni bela diri ini sangat berharga. Astaga, orang ini mempunyai 2 senjata spiritual. Meskipun mereka tak sebanding dengan gelang Sun Moon, tapi ini juga lumayan. Setelah membuka kantong milik Feng Xiao, Kinan membuka kantong penyimpanan milik Nanchen. Di kantong penyimpanan milik Nanchen terdapat banyak pil Martial Emperor. Namun ketika membuka kantong penyimpanan milik Saosu, ternyata pil Martial Emperor milik Saosu lebih banyak dibanding Nanchen. Kinan sangat senang dengan hasil rampasannya kali ini. Lalu ia pun segera menghitung jumlah keseluruhan harta yang ia dapat dari merampas 4 keluarga besar. Setelah selesai menghitung, Kinan kemudian bergumam. Total ada 360.000 pil Martial Emperor, obat penyembuhan suci yang setara dengan 80.000 pil Martial Emperor, banyak seni bela diri yang setidaknya setara dengan 30.000 pil Martial Emperor, ditambah lagi dengan gelang Sun Moon, tombak naga timur, mutiara laut dalam, dan pedang raja pembunuh. Alhamdulillah, panenku kali ini setara dengan 520.000 pil Martial Emperor. Tinggal sedikit lagi untuk membayar semua hutangku, gumam Kinan dengan mengepalkan tangannya. Ia kemudian mengeluarkan martial soul-nya yaitu God of War, kemudian melanjutkan bergumam. Ini hanya murid dari 4 keluarga besar. Para tetua dari 4 keluarga besar seharusnya memiliki lebih banyak sumber daya. Jika aku bisa mendapatkan sumber daya dari tetua itu, Martial Soul God of War-ku mungkin akan meningkat lebih pesat lagi. Namun seketika ia pun melupakan pikirannya tersebut dan menggelengkan kepalanya. Karena jika ia berani merampok tetua dari 4 keluarga besar, bisa saja nyawanya akan terancam. Karena mungkin saja di antara tetua 4 keluarga besar tersebut ada seseorang yang berada di ranah Martial Emperor. Menghadapi keempat murid saja sudah membuat Kinan sedikit kewalahan, apalagi para tetua, pikirnya. Kemudian ia pun berkata lagi pada dirinya sendiri, jangan pikirkan tentang itu. Sekarang lebih baik mencari rahasia dari peta ini. Sekarang aku tidak tahu di mana tempat penyeberangan rahasia itu tersembunyi. Saat ini aku hanya bisa mencari tempat persembunyian rahasia. Mari kita lihat di mana tempat rahasianya, ucap Kinan sambil menyatukan keempat potongan peta kuno tersebut. Setelah keempat potongan peta itu disatukan, cahaya kuning yang sangat besar tiba-tiba keluar dari peta kuno itu. Bahkan cahaya tersebut yang berukurannya sangat besar mampu mencapai ketinggian langit. Kemudian cahaya tersebut berubah menjadi seekor monster harimau yang sangat besar yang tiba-tiba menginjak tubuh Kinan. Kinan sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Akan tetapi di saat ketegangan tengah terjadi, monster harimau itu kemudian hancur dan berubah kembali menjadi butiran cahaya. Cahaya tersebut kemudian berkumpul kembali dan membentuk sebuah peta kuno lagi. Kinan cukup terkejut dan menatap peta itu. Ini peta rahasia yang sebenarnya, ucap Kinan. Kemudian peta itu tiba-tiba hancur, namun terlihat sebuah cahaya menyilaukan terbentuk di luar gua. Kinan melihat ke arah di mana cahaya itu berasal. Ternyata ledakan itu menunjukkan letak di mana harta karun kuno berada. Ternyata itu ada di sana, gumam Kinan. Kinan yang melihat cahaya tersebut menggunakan mata ilahinya, tiba-tiba matanya merasakan rasa sakit yang teramat menyakitkan. Apa yang terjadi? Ini menyakitkan. Ada apa dengan mata ilahiku?
Namun, sesaat kemudian mata ilahi Kinan mengeluarkan cahaya kembali. Ini, apakah mata ilahiku menuntunku? Setelah bergumam seperti itu, Kinan seakan melihat sesuatu. Ekspresi wajahnya seketika kembali terlihat bersemangat lagi. Ia pun kembali berkata pada dirinya sendiri, "Sepertinya benar, mata ilahi memang menuntunku. Bisa membuat mata ilahi God of War berubah. Jelas ini bukan sesuatu yang biasa. Mungkin ini adalah harta karun." Tanpa berpikir panjang, setelah berkata seperti itu, Kinan kemudian bergegas pergi sesuai tuntunan mata ilahi God of War. Sedangkan di tempat lain terlihat para murid dari 4 sekte masih terlihat kesal kepada Kinan. Feng Xiao di sini berkata, "Sial, bajingan Kinan ini merampok kita semua. Jelas kita semua tidak boleh melepaskannya." "Benar, kita tidak boleh melepaskan bajingan ini. Dia menghajar wajah tampanku menjadi seperti kepala babi," lanjut Saosu. "Cih, jangan membahas wajahmu. Wajahmu terlihat sangat jelek. Dan menghajar wajahmu sampai menjadi kepala babi sepenuhnya membantumu mendapatkan operasi plastik. Seharusnya kau senang," ledek Nanchen kepada Saosu. Saosu yang tidak terima ucapan Nanchen kemudian menantang Nanchen untuk bertarung. Di sisi Nanchen ia pun tak mau kalah. Namun di sini Feng Xiao mencoba melerai mereka. "Baiklah, berhenti membuat masalah kalian berdua. Sekarang kita sudah mencapai kesepakatan. Kalau begitu, kita akan melepaskan transmisi suara 1000 mil untuk memanggil para tetua dan membiarkan para tetua mengurus Kinan," ucap Feng Xiao. Kemudian 3 murid itu berkumpul dan memegang masing-masing transmisi pemanggilan untuk memanggil para tetua dari masing-masing keluarga. Di sini Saosu yang jengkel terhadap Kinan, ia bergumam, "Kinan, bajingan kau. Kau baru saja merampok pilku dan berani mempermalukanku di depan banyak orang. Menyuruhku meminta maaf kepada sampah Dong Yuhao. Aku pasti akan membunuhmu." Lalu mereka bertiga pun serentak melepaskan transmisi suara 1000 mil itu. Namun setelah melepaskan transmisi itu, para tetua tidak kunjung datang. Yang membuat para murid bertanya-tanya, apa yang terjadi? Mengapa para tetua belum datang juga? "Benar, ini sudah lama. Namun kenapa para tetua belum sampai juga?" ucap mereka. Kemudian Feng Xiao berteriak, "Jangan panik semuanya. Para tetua sepertinya sudah menemukan tempat rahasianya. Jadi mereka tidak bisa datang tepat waktu." "Benar, tempat penyeberangan rahasia sangat penting bagi 4 keluarga besar kita. Karena itu para tetua menunda waktunya. Aku yakin mereka akan segera datang, jadi harap bersabar," ucap Nanchen kemudian. Tidak lama setelah mereka berdua berkata seperti itu, akhirnya para tetua pun datang. Para murid pun terlihat senang. "Para tetua ada di sini," ucap mereka. Namun setelah para tetua sampai dan berdiri di hadapan mereka, wajah mereka seperti terkejut. Feng Xiao sungguh tercengang. "Tetua, ada apa dengan kalian?" ucapnya. Terlihat wajah para tetua juga sama dengan mereka, yaitu pada bonyok cuy. "Belum lama ini saat kami mendapatkan petunjuk tentang tempat penyeberangan rahasia, seorang gadis kecil di ranah Martial Ancestor tiba-tiba muncul. Dia menghajar kami dengan kejam. Dan semua harta kami juga dirampok. Lalu mengancam kami untuk tidak melanjutkan langkah kami menuju gunung. Jika tidak, kami akan dibunuh," ucap para tetua. Dengan wajah yang sangat terkejut, ketiga murid serentak berkata, "Apa? Seseorang dengan tahap Martial Ancestor?" Namun part kali ini harus Mimin akhiri di sini dulu ya cuy. Mohon maaf.